Bagi sebagian mahasiswa, bangku kuliah adalah tempat murni untuk menuntut ilmu, berorganisasi, dan mengejar mimpi. Namun, bagi sebagian lainnya, ruang kelas hanyalah paruh pertama dari hari yang panjang, yang dimana di luar sana mereka harus berganti seragam, mengejar jam kerja, demi bisa membayar UKT dan bertahan hidup. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adina Nawal Fernisa dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 1707-25085 dan perkenalkan rekan aku. Saya Nengla Medi Kamera dengan NIM 17156258026 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Jadi kali ini kita bakal kamu semua nih buat ada sebuah realitas yang sering luput dari perhatian di dunia pendidikan kita. Itu tentang kuliah sambil kerja atau part-time merupakan solusi untuk bertahan hidup atau korban akademik. Oke, di tengah ketimbangan akses ekonomi saat ini, bagaimana sih sebenarnya beban gaji ini tentang kesehatan mental mahasiswa kita? Mari kita simak sama-sama. Mari kita lihat datanya. Biaya pendidikan yang terus melambung tinggi setiap tahunnya secara tidak langsung telah menciptakan jurang ketimpangan yang lebar. Betul sekali, Nel. Akses terhadap pendidikan tinggi kini tidak lagi setara. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi lemah akhirnya dipaksa masuk ke dalam survival mode atau mode bertahan hidup, menyeimbangkan antara tuntutan kelas dan tuntutan finansial. Masalahnya, waktu 24 jam sehari bagi mereka itu tidak pernah cukup. Akibatnya, IPK yang menurun, tugas terbengkalai, insomnia, hingga kecemasan berlebihan menjadi makanan sehari-hari. Mereka terjebak dalam dilema yang kejam. Jika berhenti bekerja, mereka tidak bisa membayar kuliah. Namun, jika terus bekerja, performa akademik dan kesehatan mental mereka yang dikorbankan. Jadi, apakah ini sebuah solusi atau justru sebuah bentuk korban akademik? Di sini saya Naila dan saya di sini saya sedang bersama narasumber yang pertama. Sebelumnya kita kenalkan narasumber yang saya dari Prodi sebelumnya magang di Dagan dan kedua saya mengembangkan coffee shop selama sebulan. Saya juga langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan itu cukup dasar, di mana ini berupa alasan dibalik keputusan PLN untuk dari segmen kedua kemudian yang kedua saya ini pengalaman sebelum saya lulus kuliah, jadi saya cuma magang dan part time. Enggak sih, untuk sejauh ini nggak cukup karena saya bisa punya waktu dengan baik, baik itu untuk tugas maupun untuk kerja.
Aku sering banget sih capek itu palsu, cuma satu karena pikiran sangat tegas untuk kerjaan aku. Jadi yang aku tahu jadi sesuatu jadi kami tinggal pukul apa ya saya juga jadi nggak ikut yang ngomong teman jelas kan kamu tuh selama pernah nggak sih kamu tuh satu kelompok sama orang kamu mendukung langsung jawab kan kamu bilang mendukung tugas itu apa cara kamu tuh pernah banget jelasin aku waktu PJ dan aku jelasin PJ punya peran penting kan sama mahasiswa yang harus juga soalnya kayak nyediain tempat curhat atau kayaknya tugas mau diskusi mau kita atau mau lewat atau tugas kan tapi juga yang jadi agak susah buat diakses. Saya sih wawancara ini jadinya adalah jadi solusi saya waktu itu karena kalau saya nggak kerja saya sisi lain saya karena saya tadi saya tidak ada kalau boleh tahu, lu mau baca online? Lu mau ngapain? Atau tapi punya pengalaman. Jadi buat SMA sama SD di mana ya? Iya.
menghambat atau mengganggu. Kita kalau saya sih biasanya yang mengalami bentrok jadwal acara dari kuliah dengan jadi gimana? Enggak, maksudnya jangan kalau nilai pasti pernah ya, karena pas semester awal saya kan udah ada adaptasi, jadi sekarang saya udah mulai beradaptasi dengan saya juga harus mencari peluang untuk belajar di sela-sela kehidupan saya. dan teman saya Pernah nggak sih karena kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu topik yang besar dengan lingkungan insan dengan saya mulai malah tinggi dan lagi kamera di bawah. Coba sini lihat sini. gimana? Mau diapalin? Dia tahu di bawah. Kita bisa lihat nih kalau dari
mahasiswa part-time ini bukan cuma sekedar mahasiswa dengan waktu yang buruk, tapi juga memainkan ada masalah sosial. Betul Dinda, jika kita bedah menggunakan teori wawasan pendidikan, hal ini tuh sangat erat kaitannya dengan pedagogi, kritis, dan fair. Nah, pendidikan seharusnya membebaskan atau humanisasi, yang dimana dalam sistem ini tuh malah menciptakan operasi tersendiri bagi mahasiswa kelas ekonomi yang aksesnya itu sangat Dari semua pemaparan narasumber tadi, kita bisa lihat nih bahwa fenomena mahasiswa part-time ini bukan cuma sekedar masalah manajemen waktu yang buruk, tapi melainkan juga ada masalah struktural masing-masing. Betul Dinda. Nah, jika kita bedah menggunakan teori wawasan pendidikan, hal ini itu sangat erat kaitannya dengan pedagogi kritis, di mana pendidikan yang seharusnya membebaskan atau humanisasi dalam sistem hari ini malah menciptakan operasi tersendiri bagi mahasiswa kelas ekonomi yang berada di bawah karena aksesnya itu mahal. Selain kita juga bisa menganalisisnya lewat sudut pandang sosiologi digital kan. Betul Dinda. Kita bisa menggunakan teori reproduksi sosial, yang dimana mahasiswa dengan modal ekonomi kuat dapat memanfaatkan waktu untuk memaksimalkan modal akademis dan sosial mereka di kampus. Sementara mahasiswa part-time ini kehabisan energi cuma untuk bertahan hidup tanpa intervensi institusi pendidikan, beresiko melanggarkan ketimpangan sosial yang sudah ada, alih-alih mengentaskannya. Jadi sebagai kesimpulan, kuliah sambil kerja lebih sebagian besar mahasiswa bukanlah pilihan yang keren, melainkan keterpaksaan struktural. Mereka adalah korban dari sistem pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif. Refleksi untuk kita semua, kesehatan mental mahasiswa bukanlah individual yang bisa diselesaikan hanya dengan kalimat kurang-kurangin stres. Nah, itu adalah alarm bahwa sistem kesejahteraan pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa solusi nih. Pertama, mendesak kampus dan pemerintah untuk menyediakan skema beasiswa yang lebih adaptif serta program work study internal kampus yang ramah pada jam akademik. Kedua, optimalisasi layanan kesehatan mental atau konseling gratis di lingkungan kampus tanpa stigma. Ketiga, ruang empati serta sedikit refleksibilitas dari para dosen tanpa harus menurunkan mutu pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah hak segala bangsa dan pemenuhannya tidak boleh mengorbankan kewarasan pelakunya. Saya Naila Mainkan dan rekan saya, Naura Khairisa, mari suarakan keadilan akses